disampaikan oleh Mbak Arifatul Ajizah. Ya, terima kasih kepada Mbak Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah institusi kepenghuluan di Indonesia. Sejarah institusi kepenghuluan di Indonesia itu sudah lahir sejak kerajaan Islam di Nusantara yang pada saat itu menggunakan sistem monarki kerajaan, memposisikan kepenghuluannya itu setara dengan penasehat raja, qadhi ataupun syekhul al-Islam. Tapi di zaman kolonial Belanda, kepenghuluan itu sebagai mufti, yaitu seseorang yang memberi fatwa tentang hukum atau ajaran-ajaran Islam. Tapi di dalam pada masa ini tetapi posisi dan fungsi penghulu pada masa ini yaitu sebagai miniatur kepenghuluan di zaman kemerdekaannya, yang tugasnya adalah mencatat pernikahan. Yang kedua, menjadi wali adol. Wali adol itu apa? Wali adol adalah wali nasab yang tidak mau menikahkan putrinya karena alasan tertentu. Kenapa kok di situ hanya putri? Karena yang wajib dengan wali nasab hanya putri. Kalau kepada calon yang putra itu tidak wajib menggunakan wali nasab. Terus yang ketiga, dan menikahkan orang. Sebelumnya kita di sini akan membahas perkembangan instansi kepenghuluan dalam 4 periode. 4 periode yang pertama adalah periode prakolonial, yang kedua periode kolonial Belanda, yang ketiga periode kolonial Jepang, yang keempat adalah periode awal kemerdekaan. Di periode prakolonial, pemerintah kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1800-an dalam sejarah perkembangan Indonesia, pada tahun itu VOC dinyatakan bubar dan Belanda mengambil alih Kepulauan Nusantara. Di sini dalam periode prakolonial, pengrekrutan penghulu itu dilakukan dengan 3 macam cara. Yang pertama dengan cara dipilih langsung, yang kedua penghulu itu diambil dari keluarga penghulu, dan yang ketiga dengan cara magang. Yang pertama dipilih langsung oleh bupati, biasanya itu kiai di desa. Kenapa kok di situ kiai di desa yang dipilih langsung oleh bupati? Karena kiai kedudukan di masyarakat itu sangat strategis. Karena apa? Di situ dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, baik permasalahan agama ataupun permasalahan pemerintah. Terus yang kedua, kepenghuluan itu diambil dari keluarga penghulu. Apabila kok di situ penghulunya yang pertama tidak ada, maka dapat diambil dari keluarga ataupun kerabat penghulu dengan satu syarat, yang mengetahui ataupun mempunyai ilmu pengetahuan luas tentang agama, karena di situ untuk memecahkan permasalahan di masyarakat. Yang ketiga dengan cara magang. Dengan cara magang ini ada satu pendidikan, yaitu madrasah madrasatul ulum. Di sini itu dilakukan dengan cara tes. Setelah melakukan tes ataupun lulus dari kriteria tes yang dilakukan, itu akan melanjutkan ke sistem ataupun tahap berikutnya, yaitu dengan cara magang. Terus di sini juga menjelaskan B, kolonial Belanda. Kolonial Belanda, di masa awal kolonial Belanda, penghulu masih memiliki posisi strategis, yakni menjadi qadhi hakim. Sistem agama syariat pada saat ini mulai dihilangkan, baik fungsi dan tugasnya. Terus di sini juga menjelaskan beberapa teori yang memperkuat posisi hukum Islam harus diakomodasi dengan red agama. Yang pertama adalah hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang. Artinya di situ apabila kok yang hukum yang agama yang dianut adalah Islam, maka hukum yang dianut juga hukum Islam. Terus di situ bahwa kedua itu untuk mencegah perlawanan umat Islam terhadap pemerintah Belanda. Terus yang ketiga ada hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Apabila
dengan secara cuma-cuma, tidak, karena di situ kolonial Jepang itu mempunyai tujuan untuk mendapat perhatian dari masyarakat pribumi dan sebagai pendekatan untuk menjajah Islam. Terus ada juga yang keempat menjelaskan di awal kemerdekaan. Pada di awal kemerdekaan, kepenghuluan ini mulai bertingkat, yang dulunya hanya berlatar belakangi hanya seorang santri langgar atau surau atau musola dan pesantren saja, tapi pada masa ini mulai ditingkatkan dalam suatu pendidikan, yaitu yang tadi sudah dijelaskan, ada madrasah madbaul ulum dengan cara yang tes dan melalui magang. Terus di sini juga ada kepengumpulan itu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, tolak dan rujuk. Tentunya kalian sudah mengetahui apa itu perbedaannya tolak, nikah dan rujuk, itu sudah dibahas di beberapa hari yang lalu. Terus juga ada kepenghuluan berfungsi pertama sebagai penghimpun dan penganalisis perundangan di bidang nikah, tolak, khulu dan rujuk. Dan yang kedua, merumuskan pemberian bimbingan di bidang nikah, tolak, khulu dan rujuk. Dan yang ketiga, merencanakan dan memfasilitasi nikah. Dan yang keempat, melaksanakan pengendalian nikah dalam tolak, nikah dan rujuk. Penghulu juga sebagai pelaksana teknis dalam pada Departemen Agama. Artinya posisi penghulu pada masa ini adalah sangat strategis, berbeda halnya pada masa Belanda yang posisinya tidak jelas. Apakah ia termasuk birokrasi pemerintah atau hanya sebagai tokoh masyarakat yang berfungsi membujuk masyarakat pribumi agar patuh pada pemerintah Belanda pada saat itu. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau menyanggah? Ya, saya akan bertanya, mengapa sistem mahkamah syariah mulai dihilangkan, baik fungsi dan tugasnya pada saat periode kolonial Belanda? Yang lain? Tanya, mengapa di kolonial Belanda dianggap tidak pernah memberi perhatian lebih pada golongan Islam dan ulamanya? Padahal di situ sudah dijelaskan bahwa yang menjadi sandaran politik Belanda adalah para priai. Mengapa di kolonial Belanda dianggap tidak pernah memberi perhatian lebih pada golongan Islam dan ulamanya? Padahal tadi di situ sudah dijelaskan bahwa yang menjadi sandaran politik Belanda adalah para priai. Yang lain? Baiklah, ada dua pertanyaan yang saya sudah akomodir dan dijawab oleh Mbak Al-Fatul. Satu pertanyaannya yaitu, mengapa mahkamah syariah mulai dihilangkan baik secara fungsi di masa kolonial Belanda? Pertanyaan yang kedua, mengapa di kolonial Belanda dianggap tidak pernah memberi perhatian lebih pada golongan Islam dan ulamanya? Padahal di situ dijelaskan bahwa yang menjadi sandaran politik Belanda adalah para priai. Baiklah, Mbak Fatul. Ya. Jadi di situ yang pertama, karena Belanda itu pemberian kekuasaannya itu kepada seorang mufti atau orang Islam itu hanya sebagai upaya mengambil hati para rakyat Indonesia saja, sehingga munculnya sistem mahkamah itu hanya untuk memperkuat
hukum ataupun di situ kalau sudah takut ya karena ada kekhawatiran Belanda, mahkamah syariah itu menjadi bumerang dan maka dari itu dihilangkan. Terus yang kedua, di atas sudah dijelaskan bahwa pemberian kekuasaan terhadap pribumi itu hanya untuk mengambil hati seorang masyarakat pribumi saja, tidak lebih, dan telah dibaca oleh kaum intelektual muslim. Dengannya pemberian kekuasaan itu tidak dianggap sebagai perhatian terhadap kaum muslim, tetapi hanya cara mereka mengambil hati seorang masyarakat pribumi. Mungkin itu yang bisa dijawab oleh Mbak Arfatul. Mungkin ada yang mau menambah? Ya, jawabannya cukup puas. Ya, terima kasih. Baiklah, Mbak Siva. Tadi kan kalau yang Belanda hanya tujuan hanya untuk diterima oleh masyarakat pribumi. Itu kan sama Jepang. Mengapa para orang Muslim berasumsi pada masa Jepang menganggap Jepang telah memberi perhatian pada orang Muslim? Itu mengapa perbedaannya itu gimana? Baiklah, Mbak Arfatul mulai ditanggapi pertanyaannya. Ya, jadi antara Jepang dan Belanda itu memiliki perbedaan, di mana Belanda itu tentaranya tentara sekali apa yang diberikannya merupakan untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Hal ini dilihat dari lamanya menjajah di Indonesia. Tetapi Jepang pada saat itu penjajah baru, jadi kita belum bisa ataupun masyarakat Islam belum bisa mengenal Jepang, sehingga masyarakat yang dilakukan Jepang itu dianggap sebagai pembantu masyarakat Indonesia. Dugaan ini diperkuat dengan satu, adanya pujian orang Indonesia kepada Jepang, yakni Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang sebagai penyelamat Asia. Kan di situ di kolonial Belanda kan sudah terjadi ada strategi yang tadi sama dengan di kolonial Jepang. Kenapa kok masyarakat pribumi umat Islam tidak mengetahui itu, dan seharusnya itu kan menjadi pelajaran biar tidak ada terulang lagi kejadian tersebut. Oke, jadi kenapa di situ orang-orang pribumi tidak dapat menengahi perilaku antara orang Jepang dan orang Belanda? Padahal orang-orang pribumi ini sudah tahu trik daripada Belanda sekitar 300 tahun seharusnya mereka berpengalaman terhadap membaca kondisi sistem politik ala penjajah. Sekali lagi, semuanya itu tertutup kecuali mereka-mereka yang memiliki analisis yang hebat. Dalam kaitan ini kaum intelektual dan kaum pelajar. Adanya kaum pelajar ini makanya tadi saya katakan di situ sebetulnya tidak mutlak dikatakan bahwa kita itu menerima dan menerima pujian-pujian dari berbagai elemen masyarakat Indonesia kepada Jepang. Tidak kita terima secara mutlak. Banyak mereka yang mengatakan Allah paling sama seperti Belanda. Ujung-ujungnya pasti menjajah. Itu semacam itu. Tapi kebanyakan orang karena mereka juga di latar belakangi pendidikan,
tidak berlatar belakangi dengan intelektual yang mumpuni, maka kemudian mereka mengatakan, ternyata beda perlakuan Belanda dengan Jepang. Belanda itu membuat lagi di mana sebelumnya Mahkamah Konstitusi di era Belanda ini dihapuskan secara tugas dan fungsinya. Di Jepang dimunculkan lagi karena ini menjadi bagian penting agar apa? Memikat hatinya orang orang pribumi. Ibaratnya begini, kita punya presiden itu sudah lama memimpin negara Indonesia dan program-programnya sudah lumayan dilakukan, sudah banyak dilakukan, dan pada saat itu kita mengalami kejenuhan. Programnya seperti ini saja. Kemudian presiden itu tidak lagi jadi presiden. Muncul presiden baru. Muncul presiden baru. Kemudian presiden baru ini membuat istilah program baru, tapi sebetulnya program itu dilakukan oleh presiden sebelumnya. Kita akan tepuk tangan, wah hebatnya presiden baru punya program baru. Di zaman SBY, pada saat itu sudah ada BLT, sudah ada dana bos, sudah ada dan lain sebagainya, sudah ada semua. Kemudian di zamannya Pak Jokowi, kemudian ini direduksi istilahnya. Jadi KIS, jadi KOS, ada KIS, KOS, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kita menghadapi sesuatu yang baru. Sama halnya dengan tadi itu, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Syariah pada zaman Belanda itu ada, kemudian dihapuskan fungsinya. Setelah itu diadakan lagi di era Jepang. Itu seolah-olah kita, wah kayaknya ini ada sesuatu yang baru. Seolah-olah ini sesuatu yang apa namanya? Yang beda dengan sebelumnya. Itu begitu. Itu cara berpikir orang yang tidak dilatar belakangi pendidikan, cara pemikiran orang yang intelektualnya di bawah dan gampang dibohongi dengan program-program semacam. Sementara bagi mereka yang intelektual, baik itu kaum muda pada saat itu Pak Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, di situ ada kemudian Yom Java yang galak dan sebagainya, kemudian mereka berkumpul, ini mendesak terus untuk dilakukan kemerdekaan, ya meski di situ Jepang mampu membantu kita dalam tanda kutip mengusir Belanda. Ini didesak terus. Munculnya perjanjian Ringgarjati itu adalah akhir daripada desakan di mana Pak Soekarno, Pak Yamin, ya, atau Pak Hatta waktu itu diculik di Ringgarjati untuk diinterogasi oleh kaum muda untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada saat itu kemudian dirumuskanlah, dibentuklah desakan BPUPKI, sidang BPUPKI yang pertama, kedua, kemudian diganti menjadi PPKI, sidang pertama, sidang kedua, dan sebagainya. Kemudian kita punya kesempatan karena pada saat itu Hiroshima didukung oleh Amerika Serikat, kita mengikrarkan yang disebut dengan proklamasi kemerdekaan. Saya mau tanya, sistem pengguruan zaman sekarang itu apakah sudah masuk sistem pemerintahan atau hanya tokoh masyarakat saja? Nah, pertanyaannya, apakah sistem kepenghuluan sekarang sudah masuk struktural pemerintah? Jawabnya masuk ke struktural pemerintah. Karena sistem kepenghuluan ini nanti di bawah Kementerian Agama. Ya. Kementerian Agama memiliki direktorat. Jadi direktorat bimbingan masyarakat dan perkawinan itu ada di sana. Jadi sekarang sistem kepenghuluan kita itu sudah masuk di wilayah struktural pemerintahan di bawah Kementerian Agama. Kalau dulu sebetulnya sudah masuk ke pemerintahan Belanda juga. Cuman itu tadi karena memang mereka takut munculnya Mahkamah Syariah ini akan menggoyangkan hukum-hukum yang mereka ajarkan kepada kita. Maka pada saat itu dihilangkan Mahkamah Syariah. Jadi
diambil hatinya kita menggunakan istilah-istilah kita seperti kodim, mufti dan sebagainya. Ketika mereka kuat, mereka dikira akan menghancurkan sistem pemerintahan mereka, maka kemudian dihapus. Maka dulu kita tidak perlu heran ketika para kiai kita membuat lembaga pesantren, kemudian kiai kita dipenjara. Sebab apa? Sebab kalau nanti didirikan pesantren, pesantren ini dianggap oleh mereka akan menjadi bagian daripada kelompok yang akan menyerang mereka. Karena ketika sudah di pesantren, di situ muncul bahwa kita ini sedang dijajah, bahwa kita ini kalau hanya diam saja nanti kita tidak bisa menguasai negara kita, bangsa kita dan sebagainya. Karena itu sedikit saja orang membuat lembaga pendidikan pasti akan dikejar-kejar oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Begitu. Saya bertanya, dari 3 sistem rekrutan pemburu pada masa pra-kolonial, dari 3 sistem itu manakah yang paling tepat jika kita terapkan pada masa sekarang? Oke. Jadi 3, mana yang paling tepat sistem perekrutan penghulu di antara 3 sistem tadi? Sistem tadi yang dimaksud adalah 1, melalui bupati, yang kedua para priai yang sudah menjadi penghulu, anak-anaknya akan menjadi penghulu, yang ketiga melalui proses magang. Jadi disekolahkan kemudian mereka akan mendapat porsi tertentu nanti di penghulu. Mana yang paling tepat? Semuanya tidak tepat. Kalau sekarang kita sudah punya sistem perekrutan penghulu melalui PAN-RB, melalui Kementerian Aparatur Sipil Negara. Jadi nanti metodologinya Kementerian Agama ini akan mengusulkan kuota kepenghuluan ke Kemenpan. Nah, setelah dimunculkan kuota Kemenpan, kemudian muncul formasi kepenghuluan. Di situ nanti kawan-kawan kalau jenengan sesuai jurusannya, ya dalam kaitan ini adalah hukum syariah, tepatnya di prodi ahwal sosial, ini bisa mendaftar di sana sebagai penghulu. Dan ataupun juga dari lulusan ilmu hadis atau fakultas usuluddin di ilmu hadisnya, atau di ya itu. Jadi yang berkaitan tentang agama, jurusan-jurusan yang berkaitan tentang agama ini nanti bisa mendaftar menjadi penghulu. Jadi modelnya sudah berbeda. Kalau dulu diambil dari bupati, ya maksudnya bupati memilih begitu. Jadi orang terdekat-dekatnya bisa jadi penghulu, ataupun keluarganya dulu penghulu atau kodi, ini juga bisa jadi penghulu, ataupun orang-orang yang sekolah di sekolah tertentu mereka akan jadi penghulu juga. Nah, saat ini sudah tidak bisa semacam itu. Sekarang ini semuanya terbuka, tidak ada pilih kasih. Begitu, Mas. Saya akan bertanya, tadi kan yang dijelaskan perbedaan sikap kolonial Belanda dan kolonial Jepang terhadap kepenghuluan, dan yang saya tanyakan adalah apakah ada persamaan sikap kolonial Belanda dan kolonial Jepang Kepada pribumi terhadap kepenghuluan? Kepada sistem kepenghuluan di Indonesia. Kalau ditanya adakah persamaan sikap antara kolonial Belanda dan Jepang terhadap kepenghuluan, tentu ada persamaan. Yang pertama tentunya sama-sama bahwa lembaga kepenghuluan pada saat itu dijadikan objek untuk merenggut hati masyarakat Indonesia. Dimana ketika mereka diuangkan dengan dijadikan penghulu, mereka merasa, wah, kita harus membela pemerintahan Jepang Belanda. Itu begitu. Karena apa? Yang memberi jabatan adalah mereka di pemerintahan mereka. Itu sama. Yang kedua,
kesamaan Jepang dan Belanda dalam menyikapi Penghulu itu adalah sama-sama mereka sebetulnya juga ingin menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia itu tetap akan berlaku manakala masyarakat menginginkannya. Masyarakat pada saat itu sebelum Belanda itu datang sudah ada kerajaan Islam, ya kan? Sudah ada kerajaan Islam. Di mana di dalam kerajaan Islam itu, jadi saya buat dua fase itu ya. Kepenghuluan di zaman Jepang itu saya buat dua fase, ya. Fase di mana kita dijajah oleh Jepang, masih ada kerajaan Islam di sana yang sudah membentuk sistem kodi dan mufti. Dan fase yang kedua adalah tidak adanya kodi dan mufti bagi kerajaan-kerajaan tersebut, karena sudah kerajaan tersebut ini diadu domba dan hilang semua. Ya, hilang semua. Maksudnya hilang semua, kebanyakan sudah tenggelam, sudah tidak ada kerajaan. Ini fasenya semacam ini. Jadi di situ meski kerajaan Islam sudah hilang, kemudian sistem kerajaannya sudah hilang, sistem hukumnya kan masih ada, ya kan? Sistem hukumnya masih ada karena orang Islamnya masih ada. Nah disitulah dipertahankan oleh mereka agar apa, sekali lagi biar tidak ketara sekali bahwa mereka ini ingin menguasai secara keseluruhan, agar mereka itu tidak diganggu. Jadi mereka sebetulnya itu tidak kuat. Belanda Jepang itu tidak kuat. Kitanya saja yang goblok, ya kan? Kenapa bisa dikatakan goblok? Itu tadi kita bisa diadu domba raja satu dengan raja yang lain, itu diadu domba bisa. Yang kedua, pengetahuan kita sangat sedikit. Jadi sistem pengetahuan kita semacam itu masih kalah dengan kebutuhan perut kita. Jadi sehingga pada saat itu, ya, kita yang notabene diiming-imingi kerja dengan mereka itu menjadi sesuatu yang menarik dibanding membela, mempertahankan harkat martabat kita sendiri. Maka pada saat itu ada istilah koloni Belanda yang punya loyalitas, ya, orang pribumi yang punya loyalitas kepada Belanda dan Jepang itu banyak sekali. Nah, jadi itulah yang kemudian menjadikan kita menjadi lebih. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya itu pasti kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.